Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nanti. Kebanyakan kita menunggu-nunggu bulan Ramadan dengan harapan semoga Allah menghantarkan usia kita sampai kita bertemu dengan Ramadan. Bukankah seperti itu doa kita sejak bulan Sya'ban maupun bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan hantarkanlah kami, sampaikanlah usia kami menemui bulan Ramadan. Alhamdulillah kita berjumpa dengan Ramadan, jamaah sekalian, maka menjadi penting bagi kita untuk mengawal diri kita dalam menjalani proses ibadah selama bulan Ramadan, menghantarkan diri kita menuju kepada esensi diwajibkannya bulan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan untuk kita semua. Mari kita renungkan kembali tentang esensi bulan Ramadan, ya, ketika Allah mewajibkan ibadah Ramadan untuk kita semua. Tentu insya Allah kita semuanya sudah hafal. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah kami wajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan itu adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah bagi kita, orang dan juga orang-orang sebelum kita. Ya, di ujung ayat ini Allah tegaskan tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bagaimana seharusnya buah Ramadan ini bisa kita raih dengan ibadah Ramadan selama 30 hari atau 29 hari ke depan? Ya, jika kita memahami tujuan dan esensi bulan Ramadan, maka tentu kita akan mudah mengawal diri kita dalam menjalani ibadah Ramadan untuk bisa sampai meraih hasil dalam ibadah Ramadan ini. Seperti apakah hakikat dari takwa yang menjadi esensi tujuan diwajibkannya Ramadan untuk kita? Maka jamaah sekalian, para pemirsa, bisa juga kita dekati, ya, kita dapatkan penjelasannya dalam asar seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Beliau dalam asalnya mengatakan, ya, at-taqwa, bahwa sesungguhnya takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa. Satu. Yang kedua, beliau sampaikan bahwa at-taqwa itu adalah ya al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil. Tidak sekedar takut kepada Allah, tapi takut kepada Allah wal amalu bitanzil, dan beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni beramal sesuai dengan Al-Qur'an. Dan tidak hanya itu, beliau sampaikan di samping takwa hiya al-khaufu minal jalil, ya, wal amalu bitanzil, beliau juga sampaikan waridha bil qalil, dan rela dengan yang sedikit dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Rela. Kenapa? Karena ketika Allah berikan kepada kita sesuatu karunia yang banyak, ya, insya Allah tidak menjadi persoalan kecuali bab syukur kita kepada Allah. Tetapi ketika kita diberikan oleh Allah dengan keterbatasan karunia, dengan sedikitnya karunia, maka belum tentu kita ini rela. Ya, maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, takwa itu di samping takut kepada Allah yang maha perkasa, juga adalah beramal dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah waridho bil qalil, punya sikap ridho, dan rela terhadap apa yang diberikan oleh Allah meskipun sedikit. Dan yang keempat, beliau sampaikan wal istihdadu liyaumir rahil, yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk hari akhir, untuk hari akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Maka kalau kita memahami bahwa esensi Ramadan diwajibkan kepada kita adalah untuk mencetak diri kita agar menjadi yang bertakwa, maka dengan definisi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, kita akan bisa memahami bahwa Ramadan yang kita jalani ini harus mampu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minal jalil. Ramadan yang kita jalani ini harus mampu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bisa menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, Ramadan yang kita jalani ini harus mampu menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang ridho, ya, qanaah, nerima dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kalau diberi oleh Allah banyak, syukur. Kalau diberi oleh Allah yang sedikit, maka kita kita rela, ridho atas pemberian Allah yang sedikit itu. Dan yang keempat, kalau kita menjalani puasa dengan baik dan sungguh-sungguh, maka seharusnya puasa kita ini mampu menghantarkan kita untuk memiliki visi hidup keselamatan di akhirat yang lebih kuat dan lebih kokoh. Dan karenanya kita setelah Ramadan senantiasa berpikir untuk mempersiapkan diri kita agar mendapatkan keselamatan hidup di akhirat, kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengawal ibadah Ramadan kita ini sehingga kita bisa menjalani dengan maksimal dan kemudian kita bisa mendapatkan hasil, meraih hasil, menjadi orang yang semakin takut kepada Allah, semakin kuat dalam menjalani hidup sesuai dengan Al-Quran, dan memiliki sikap ridho kepada Allah atas apa yang diberikan meskipun sedikit, dan senantiasa berjuang, berusaha, bekerja, menyiapkan diri kita untuk mendapatkan keselamatan hidup di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.